Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Jel. Nah, di channel ini Bang Jel akan membahas atau mereview tentang film-film yang seru tentunya. Dan pada video kali ini, Bang Jel akan mereview sebuah film ular raksasa pemangsa manusia. Film ini menarik ya, karena setting tempatnya berada di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Tepatnya di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Nah, kayak gimana keseruannya? Langsung kita menuju ke filmnya. Scene pertama menunjukkan sekelompok manusia pedalaman di Kalimantan yang sedang berburu harimau di dalam hutan. Ngeri ya, berburu harimau gitu. Tapi harimau itu ketakutan, kayak ada yang mengintainya, tapi bukan manusia. Dan yang benar saja, salah satu dari manusia tersebut dikejar-kejar oleh sesuatu sehingga dia berlari dan membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Setelah terjatuh, dia berusaha untuk keluar dari air dengan memanjat. Tapi naas, ranting yang dipegangnya pun putus dan dia kembali masuk ke dalam air. Di dalam air, ada sebuah pergerakan dan manusia tersebut diseret oleh sesuatu yang besar, apalagi kalau bukan seekor ular raksasa. Dan dipastikan manusia itu pun tewas. Dan film Anaconda, The Hunt for the Blood Orchid pun dimulai. Scene beralih ke kota New York. Ditampilkan sekelompok orang di sebuah perusahaan sedang rapat. Mereka adalah Dr. Jack yang ahli dalam tanaman, Gordon, Samantha, serta Gail. Mereka membahas sebuah tanaman sebagai obat berbagai macam penyakit. Dr. Jack mengusulkan ada sebuah tanaman yang sangat langka dan bisa dipakai sebagai obat berbagai macam penyakit, yaitu bunga darah anggrek yang hanya ada di pedalaman hutan Kalimantan. Mereka menyebutnya Borneo ya. Bunga itu sendiri tertidur dalam 7 tahun dan mekar hanya dalam waktu sekitar 2 minggu saja. Dan sekaranglah saatnya. Singkat cerita, si bos pun setuju dan menyuruh mereka mengambil bunga tersebut. Scene selanjutnya di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Padang. Kalau di kenyataannya mah nggak ada ya Provinsi Padang itu, namanya juga film. Mereka sudah berada di sebuah dermaga. Namun karena cuaca yang buruk, mereka pun susah untuk mendapatkan orang yang mau menyewakan perahunya untuk menuju ke lokasi. Dan akhirnya mereka mendapatkan info ada seseorang yang mau menyewakan kapalnya di berbagai macam cuaca dan tentu saja harga sewanya lebih mahal. Orang itu bernama Jin Sun. Mereka pun mencari di sebuah bar. Dan uniknya di sini Dr. Jack bertanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ternyata yang ditanya bukan Jin Sun, melainkan anak buahnya yang bernama Tran. Si Tran kemudian mengantar mereka kepada Jin Sun. Di situ mereka saling bernego, tapi Jin Sun pun nggak mau dinego dan terpaksa mereka menyetujui harga yang diminta oleh Jin Sun. Jin Sun ini nama panggilan di sana. Nama aslinya adalah Bill Johnson. Kita panggil saja Bill. Di pagi harinya, dengan cuaca yang masih hujan, terlihat perahu Bill yang sedikit agak jelek, itu yang dikatakan oleh Gail, telah bersiap untuk berangkat. Datang seorang yang bernama Cole. Dia adalah ahli dalam komputer maupun GPS, yang tentu sangat dibutuhkan dalam ekspedisi ini. Dan ada seorang lagi yang bernama Ben. Dia adalah seorang dokter. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun segera berangkat. Ternyata butuh waktu 3 hari untuk mereka sampai di lokasi anggrek tersebut, melewati jalan yang aman, ucap Bill. Itu pun jika cuaca bagus. Dan untuk sekarang dirasa mustahil mereka sampai dalam 3 hari. Oleh karena waktu anggrek mekar cuma tinggal seminggu, mereka pun akhirnya mencari jalan yang lebih cepat. Dan kalaupun si ahli GPS menemukan jalan cepat tersebut. Si Gail yang sedang membersihkan barang dikagetkan dengan munculnya sesuatu yang menyerang dirinya. Dan ternyata itu adalah sebuah monyet peliharaan Bill
yang bernama Kong. This is Kong. Be nice. Disgusting. Malam hari pun tiba. Bill bicara pada Jack tentang masalah yang dihadapi, yaitu karena hujan semakin lebat, tinggi air sungai yang mau mereka lalui jadi naik, dan itu sangat berbahaya sekali. Mereka harus putar balik dan melewati jalan lain, tapi itu membutuhkan waktu 2 hari, ucap Bill. Jack pun tidak menyetujui dan ingin tetap melewati jalan yang di depan, apapun resikonya, karena sudah tidak ada waktu lagi. Tapi Bill pun tak mau mengambil resiko secara gratis, dan akhirnya mereka sepakat dengan tambahan biaya yang diminta oleh Bill. Pada pagi hari terlihat sungai banjir dan dipenuhi dengan ranting pohon. Tiba-tiba setir kapal macet dan membuat kapal tidak bisa berbelok. Ini semua akibat ranting yang berserakan itu. Bill membangunkan semuanya dan berusaha memperbaiki setir kapalnya. Semua pun panik karena harusnya kapal yang berbelok tapi tetap lurus. Keadaan banjir pun membuat mereka tidak mengetahui apa yang ada di depan mereka. Dan ternyata mereka menuju ke arah air terjun yang besar. Bill berusaha menghentikan kapalnya, tapi tidak bisa. Come on. You got this. Akhirnya mereka semua terjun dan kapal pun hancur. Mereka berusaha berenang ke tepi, tapi ada sesuatu yang mengikuti Samantha dari belakang. Dan itu adalah ular raksasa, tetapi tidak ada yang melihatnya. Untung saja si Samantha berhasil berenang tepat waktu. Kalau tidak, udah pasti dia disambar oleh ular tersebut. Mereka pun sampai ke tepi sungai, dan Cole berhasil membawa satu telepon yang masih berfungsi. Mereka semua saling menyalahkan satu sama lain, dan Bill pun punya rencana untuk menghubungi temannya. Bill menelpon dengan telepon tadi temannya yang bernama John dan memintanya untuk menjemput mereka dengan bayaran tentu saja. Tapi karena sungai tersebut banjir, temannya tidak bisa ke lokasi mereka. Jadi mereka harus berjalan menyusuri sungai. Tapi itu butuh waktu 2 hari, kata Bill. Bill pun membuka peta. Jika mereka semua melewati hutan, mungkin tidak sampai malam mereka sampai di tempat penjemputan kapal teman Bill. Ya sudah, gak ada jalan lain, dan akhirnya mereka semua pergi melewati hutan. Di dalam hutan mereka saling bahu-membahu satu sama lain. Tibalah mereka di rawa, dan mau tidak mau mereka harus melewati, karena jika mereka mencari jalan lain, mereka akan membuang waktu 1 hari, kata Bill. Mereka berjalan melewati rawa dengan berbaris. Dan tiba-tiba Samantha melihat ada pergerakan di dalam air. Cole juga merasakan pergerakan itu. Setelah berdebat, mereka lanjut untuk berjalan. Namun si Ben yang berada paling belakang sambil menggoda si Gale tiba-tiba hanyut. Si Gale pun mengira Ben hanya bercanda. Tapi kalau bercanda kok gak muncul-muncul ya. Dan mereka semua itu panik. Dan ternyata si Ben hanyut oleh ular raksasa. Si Ben pun mati diterkam oleh ular tersebut. Dan mereka semua berlari ketakutan ke pinggir laut. Semuanya panik, dan Cole punlah yang paling cerewet. Namun, terjadi sebuah perdebatan. Gale mengajak pulang dan mengakhiri ekspedisi mencari anggrek. Tapi Jack tidak setuju dengan Gale, karena menurut Jack, mereka semua sudah sampai sejauh ini. Terlebih lagi mereka harus menunggu 7 tahun lamanya jika membatalkan ekspedisi ini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan, Gordon melihat sesuatu yang menempel di badan Cole. Ternyata itu adalah lintah penghisap darah. Bill menyuruh Cole untuk membuka bajunya, dan yang benar saja,
Semua punggung kol ditempeli oleh lintah tersebut. Bill pun membersihkannya dengan menggunakan api. Dan saat beristirahat, Gordon dikejutkan dengan laba-laba. Laba-laba itu bernama laba-laba batu dan bisa membuat lumpuh selama 1-2 hari, ucap Tran. Ketika mau dibunuh, laba-laba itu malah dimasukkan Jack ke dalam toples. Lava lava batu. Di sisi lain, John teman Bill yang sedang asyik mabuk dikejutkan oleh sesuatu yang menabrak kapalnya. Tidak lain itu adalah anaconda. John pun diterkam oleh anaconda tersebut, tetapi perahunya malah melaju lalu menabrak dan meledak. Mereka melihat ledakan tersebut dan segera menghampiri. Benar saja, perahu John meledak dan harapan mereka satu-satunya sirna. Bill menyuruh semuanya untuk mencari barang-barang yang bisa dipakai di bangkai perahu tersebut, terutama telepon, karena telepon yang tadi sudah hanyut bersama tas yang dibawa oleh Ben. Ketika semuanya sedang mencari, Tran menemukan bangkai, dan Tran menyimpulkan ada sebuah suku bernama suku Topaks yang tinggal di sekitar sini. Kalau aslinya sih tidak ada. Ya, suku Topaks itu di Kalimantan. Mungkin yang dimaksud suku Dayak kali ya. Nah, si Tran ini mengusulkan untuk mencari suku tersebut. Mungkin mereka bisa meminjam perahu. Suku ini mungkin yang ada di film awal tadi ya. Di tengah hutan, tiba-tiba mereka menemukan mayat dari temannya Bill yang tadi itu dimuntahkan oleh anaconda. Nah, si Bill berpikir ini adalah musim kawin ular tersebut dan sudah dipastikan mereka lebih dari satu ular. Oh my god. Mate, one big mating ball. So you tell me there's some snake orgy out? Setelah berjalan menyusuri hutan, mereka akhirnya menemukan pemukiman. Tapi tidak ada satupun manusia. Yang ada hanyalah bangkai dari anaconda yang di dalam perutnya terdapat manusia. Kemungkinan suku tersebut yang membunuh anaconda itu. Ya, karena tidak ada jalan lain selain melewati air, mereka akhirnya berencana membuat perahu dari barang-barang yang ada di pemukiman tersebut. We're gonna build one. Jack menemukan sesuatu dan bersama Samantha dia membuat kesimpulan kalau ular-ular tersebut bertumbuh besar akibat anggrek tersebut. Dan mereka semua kembali berdebat apakah ingin pulang atau ingin mencari bunga anggrek tersebut yang menurut si Jack tempatnya tidak jauh lagi. Tapi mereka semua tidak setuju oleh ide Jack dan memilih untuk pulang saja. Guess you got a mutiny on your hands. Gordon yang mencari kaos kaki di tas Jack tidak sengaja menemukan kotak yang berisi telepon dan pistol. Ngomong-ngomong, itu tadi yang kotak si temannya Bill ya. Dan kemudian datanglah Jack dan mereka saling cekcok. Kenapa si Jack tidak ngomong gitu kalau dia tuh mendapat telepon dan mendapat pistol gitu. Dan dengan sengaja di sini Jack melepaskan laba-laba batu yang ditangkapnya siang tadi ke tangan Gordon dan Gordon pun akhirnya lumpuh. Di sini kelihatan banget kalau si Jack emang sudah nafsu ya untuk mendapatkan anggrek tersebut. Akhirnya perahu pun siap dan mereka bersiap untuk pergi. Tapi Gordon tidak kelihatan dan Gail bertanya kepada Jack. Jack menjawab Gordon beristirahat karena kakinya sakit parah. Samantha yang gak percaya gitu aja tuh langsung ngecek kondisi si Gordon. Dan ternyata setelah Samantha mengeceknya, Gordon telah lumpuh. Samantha kembali dan menuduh Jack melakukan sesuatu pada Gordon. Tapi tiba-tiba Kong berteriak dan terjadi sesuatu pada Gordon. Mereka semua menghampiri kecuali Jack. Dan yang benar saja, Gordon telah dilahap oleh anaconda.
Bill menyuruh mereka semua pergi dan membakar rumah tersebut. Mereka pergi, tetapi sialnya Jack yang dibutakan oleh anggrek telah memakai rakit dan pergi ke arah anggrek tersebut. Sekarang jalan satu-satunya adalah mereka melewati hutan kembali untuk sampai di titik yang Jack tuju dan mengambil rakitnya. We find that flower. We find that raft. Mereka kembali melewati hutan. Di tengah hutan mereka jatuh dan terperosok ke dalam gua yang dipenuhi air. Disitulah entah bagaimana si Cole terpisah sendiri. Apakah Cole akan menjadi korban selanjutnya? Tonton terus videonya ya, jangan susun dulu. Setelah terpisah, Cole berjalan sendiri dan tiba-tiba dia kaget dengan penampakan tengkorak-tengkorak. Dia berteriak dan disitulah dia bertemu dengan Tran. Mereka berdua berjalan dan terlihat anaconda berada di dalam air. Tran pun kaget dan tercebur di air. Naas dia langsung disambar oleh anaconda itu. Ternyata korban selanjutnya adalah Tran ya, bukan Cole. Cole yang panik segera memanggil-manggil temannya. Gail menemukan jalan keluar dari gua dan mereka bergegas ke jalan tersebut. Di belakang terdengar suara Cole yang masih selamat. Ternyata Cole dikejar-kejar oleh anaconda. Mereka bisa keluar tetapi Cole masih ketinggalan di dalam. Dan mereka semua berusaha untuk menarik Cole. Dan akhirnya Cole bisa keluar. Dan Samantha menebas kepala ular tersebut hingga putus. Sekali ya Samantha. Nah ketika Cole asik berbicara tuh tiba-tiba dia diseret oleh anaconda lain dari belakang. Dan Cole pun dililit anaconda tersebut di atas pohon. Ketika ular itu mau menyatap Cole, Bill melempar pisau dan tepat terkena ke bagian leher anaconda itu. Dan Cole pun selamat. Masih untung Cole tadi tidak langsung dimakan ya. What the fuck? Di sisi lain, Jack telah sampai di titik bunga anggrek itu. Bill, Gail, Samantha, dan Cole pun juga telah sampai dan melihat Jack ada di lokasi. Mereka memutuskan langsung ke rakit dan pergi. Tapi Jack pun datang lalu menembak Bill dan memaksa mereka semua untuk ikut mengambil bunga tersebut. Ternyata bunga itu ada di seberang tebing. Dan jalannya pun menuju ke sana cuma pohon yang sudah berlumut. Terlebih lagi di bawah terlihat banyak anaconda yang sedang kawin. Itu sangat menyeramkan sekali. Tiba-tiba Jack memukul Bill sampai pingsan. Lalu menyuruh Gail mengikat Cole. Dan menyuruh Samantha untuk mengambil bunga tersebut menggunakan tas. Dan mengancamnya memakai pistol. Akhirnya Samantha berhasil sampai dan mengambil bunga tersebut, lalu merangkak untuk kembali. Pohon pun mulai lapuk dan Jack menyuruh Samantha untuk melemparkan tas yang berisi bunga tersebut. Throw him in the pack. Tas pun dilempar, tetapi Samantha sudah mau terjatuh. Tiba-tiba Bill pun bangun dan memukul Jack dari belakang. Tas pun jatuh dan Bill dipukul habis-habisan oleh Jack. Jack yang melihat tasnya masih bisa diambil, mencoba mengambil tas tersebut. Namun naas, laba-laba batu lepas dan menggigit Jack. Jack pun lumpuh dan terjatuh. Samantha juga terjatuh, tapi untung dia selamat dan berhasil memanjat. Keep coming! Come on! Come on! I got you! Tetapi ada satu anaconda yang berhasil naik ke atas dan dengan beraninya Gail memancing anaconda itu sehingga dia menerkam kaleng yang berisi bensin. Cole yang menemukan ada pelontar langsung saja menembakkan tepat mengenai mulut anaconda tersebut.
Anaconda tersebut mulutnya pun terbakar lalu jatuh ke dalam air bersama anaconda lain yang sedang kawin. Mereka pun meledak dan tebing pun runtuh membuat semua anaconda terkubur di dalam. Nice shoot, ucap Bill kepada Cole. Nice shot. Akhirnya Bill, Gail, Samantha, dan Cole selamat. Juga tidak ketinggalan si Kong. Dan film pun berakhir. You ask for questions when you are